Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revios Family 99. Di video kali ini Revios akan membahas alur cerita film Donghua Throne of Steel episode yang ke-61. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya guys. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya, let's go. Di episode sebelumnya di mana Hao Chen dan Panglima Zheng Linxin sudah sampai di markas besarnya dari para iblis di sana. Mereka juga langsung dihadang oleh dua dewa iblis, yaitu Dewa Sere dan Dewa Aloser. Sementara di awal film kita diperlihatkan ketua penyihir yaitu Lan Yanyu atau ibu dari Caer, ia yang sedang membantu Panglima dari kejauhan. Tapi tiba-tiba dihampiri oleh Caer yang menanyakan di manakah Hao Chen sekarang. Sayangnya sang ibu malah mengatakan kalau Hao Chen lagi pergi ke markas iblis. Sontak hal itu membuat Caer pun cukup panik dan berniat untuk menyusulnya. Tapi jelas di saat itu juga para asasin pun muncul dan langsung menghadang dan melarangnya untuk pergi. Alhasil Caer lagi-lagi sangatlah marah, bahkan ia sampai mengancam ibunya sendiri. Di mana jika Hao Chen kenapa-napa maka ia pasti tak akan melepaskannya. Sontak hal itu membuat sang ibu pun juga sangatlah kesal. Karena memang dirinya yang melahirkannya. Tapi Caer malah seperti ini karena hanya untuk membela Hao Chen. Namun Caer tak lagi memperdulikan hal itu. Lantas hal ini membuat obrolan pun menjadi semakin panas. Untungnya ketika itu juga kakek Yu langsung turun tangan dan menenangkan keributannya di sana. Kakek Yu juga menjelaskan kalau Hao Chen dan ayahnya sedang menjalankan misi yang penting. Dan tanpa diduga kakek Yu malah mengajak Caer untuk segera menyusul ke markas iblis. Di lain sisi di markas iblis diperlihatkan dua dewa iblis tersebut yang sudah mulai menyerang. Awalnya Hao Chen pun sedikit bertanya-tanya kenapa Panglima tetap mau datang ke sini. Padahal ia sudah tahu kalau ini hanyalah sebuah jebakan. Tapi Panglima hanya bilang kalau Hao Chen nanti pasti akan mengerti. Di mana meskipun ia tahu ada banyak hal yang tak bisa ia lakukan. Namun ia tetap akan menjalankan misinya. Yang pada akhirnya Panglima pun hanya menyuruh Hao Chen untuk kembali ke perbatasan dan memberikan sebuah benda kepada kakek Yu. Tentunya kakek Yu nantilah yang akan memberitahukannya tentang benda tersebut. Dan satu-satunya misi Hao Chen saat ini hanyalah kembali ke perbatasan. Bahkan Panglima langsung melemparkannya ke portal teleportasi. Dan Panglima juga mengatakan kalau ia hanya memiliki satu putri yaitu Caer. Dan oleh karena itulah ia menitipkannya kepada Hao Chen untuk menjaganya. Hao Chen pun baru mengetahui kalau Panglima Zheng Linxin ini ternyata adalah ayah dari kekasihnya Caer. Dan akhirnya Hao Chen pun langsung masuk ke portal teleportasi yang ternyata setiap tanda yang dipasang oleh Panglima kemarin untuk menyiapkan formasi teleportasi ini. Sontak Hao Chen benar-benar sangatlah kaget. Karena ternyata Panglima sudah dari awal ingin melawan dua dewa iblisnya sendirian. Sementara Panglima sendiri tentunya tanpa basa-basi lagi ia pun langsung memasang mode serius dan menantang dua dewa iblisnya sekaligus anjay. Tapi di sana Dewa Sere yang menyadari kalau Panglima ini hanyalah di tingkat 7. Awalnya ia pun sedikit meremehkannya. Bahkan jika tahu ini dari awal, ia mending tidak akan datang untuk melawannya. Namun melihat Panglima yang masih ngotot untuk baku hantam, Dewa Sere pun juga tak keberatan sama sekali. Dan langsung mengeluarkan serangannya serta berniat memotongnya menjadi 136 bagian. Tapi yang jelas sebagai panglimanya kuil assassin ia pun akhirnya menunjukkan kekuatannya. Di mana ia bilang kalau tubuhnya ini berasal dari neraka. Yang menandakan hidup dan matinya ada di tangannya sendiri. Bahkan Panglima Zheng Linxin langsung menggunakan teknik dari tungku roh peremajaannya yaitu paramita 9 lapisan. Terlihat dengan kekuatan dari tungku roh tersebut ternyata Panglima bisa membentuk sebuah domain. Sontak hal itu membuat Dewa Sere pun sangatlah kaget. Karena memang untuk memiliki domain ini setidaknya harus berada di tingkat 9.
Yang ternyata tungku roh remajaan milik Panglima ini adalah tungku roh peringkat ke-6. Yang dimana sekali diaktifkan maka bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat 9 langsung. Tapi minusnya domainnya ini hanya akan bertahan selama semenit saja. Dan Dewa Sere yang tadinya meremehkannya sekarang mulai menaruh respeknya. Sayangnya hal itu sudah terlambat karena memang tak hanya kekuatan saja yang meningkat, melainkan kecepatan dari Panglima Seng Lingxin juga sangatlah cepat. Bahkan hanya dalam hitungan detik saja, Dewa Sere akhirnya harus menerima serangan telak ya guys. Tapi untungnya Dewasa Sere masih sempat mengeluarkan teknik kepompongnya untuk segera memulihkan diri. Apalagi ketika Panglima ingin mengeksekusinya ia juga langsung dihadang oleh Dewa Aloser. Di sana Dewa Aloser yang melihat rekannya bisa disudutkan seperti ini ia malah tambah semangat. Berbeda dengan Panglima tentunya ia langsung memanfaatkan situasi untuk memberikan serangan lagi. Tapi tanpa diduga untuk Dewa Aloser serangan pedangnya Seng Lingxin barusan tak ada apa-apanya. Bahkan meskipun Panglima berhasil memutus satu lengan dari Dewa Aloser, tapi Panglima tetap harus menerima serangan telak. Di sana Dewa Loser benar-benar sangatlah senang karena ia mendapatkan musuh yang layak. Terlebih lagi satu lengannya yang putus tadi ternyata bisa beregenerasi lagi. Yang pada akhirnya duel di antara mereka pun kembali dilanjutkan. Tapi di sana Dewa Aloser yang memang suka dengan kekejaman ia malah tak puas sama sekali. Bahkan ia malah menyinggung apakah kekuatan Panglima hanya segini saja. Padahal para pasukannya sudah ia bunuh semua. Sontak hal itu membuat Panglima pun benar-benar sangatlah marah. Karena menurutnya para pasukannya yang sudah meninggal adalah pahlawan. Semua yang matinya untuk kemanusiaan. Bahkan menang atau tidaknya ia di pertarungan ini tak ada seorang pun yang boleh menghinakan rekannya. Dan Panglima lagi-lagi langsung memasang mode serius dan mengeluarkan teknik dari tungku rohnya yaitu 9 kematian kembali ke akar. Bahkan untuk serangan yang kali ini, Panglima Seng Lingxin bisa menusukkan pedangnya ke tubuh dari Dewa Aloser. Tapi minusnya di saat itu juga kekuatan domainnya tadi ternyata sudah habis tangannya itu. Dewa Aloser sendiri ternyata juga masih baik-baik saja. Dan pada akhirnya memberikan serangan balik guys. Dan Dewa Aloser hanya bilang kalau tadi ia hanyalah pemanasan belakang. Dan tentunya Dewa Aloser pun sedikit kecewa karena Panglima sudah mencapai batas kekuatannya. Di saat yang sama Dewa Sere yang tadinya memulihkan diri akhirnya selesai juga. Sontak karena serangan yang diberikan oleh Panglima tadi sangatlah menyakitkan. Dewa Sere pun meminta agar Dewa Aloser menyerahkannya Panglima kepadanya. Alhasil karena sudah tak ada perlawanan sama sekali Dewa Aloser pun mau menyerahkannya. Tentunya tanpa basa-basi lagi Dewa Sere ini pun hanya mengatakan ketika Panglima meninggal maka perbatasan pemburu iblisnya juga akan berakhir. Dan ia langsung mengambil tungku roh milik Panglima yang ingin dihancurkan. Sementara Panglima sendiri ia hanya mengatakan karena ia sudah berani datang itu artinya ia sudah tak takut mati. Dan tentunya di masa depan pasti akan ada seseorang yang melanjutkan misinya ini. Kemudian Panglima sedikit mengingat masa lalunya dulu. Pada saat ia meninggalkan CR. Dan itu satu-satunya penyesalannya ketika ia berangkat tadi ia tidak menemui anak tercinta terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain terlihat CR dan kakek Yu ternyata masih dalam perjalanan untuk menuju ke markas Dewa Iblis. Berbeda dengan di markas Dewa Iblis di sana Dewa Sere langsung mengambil tungku roh milik Panglima. Yang katanya pasti akan ia kirimkan ke perbatasan agar menjadi tanda kalau Panglima mereka sudah meninggal. Untungnya di saat itu juga tiba-tiba langit pun memunculkan sebuah cahaya yang menandakan kalau ini adalah kedatangan dari Long Hao Chen. Dimana dengan kostum barunya ya guys. Dan Hao Chen langsung pergi ke peperangan untuk menyelamatkan Panglima Seng Lingxin. Selain itu satu-satunya alasan kenapa kostum Hao Chen bisa berganti. Ini karena ia menggunakan mode Blessing 3 elemen. Yaitu elemen cahaya api dan angin. Tentunya Hao Chen akan juga langsung memberikan tebasan pedang naganya. Dan menyuruh Hanyu untuk membawa Panglima agar mereka bisa melarikan diri.
Sontak hal itu membuat Dewa Aloser pun sangat kecewa dengan Dewa Sere yang katanya sudah memalukan. Sama halnya dengan Dewa Sere, ia benar-benar sangatlah marah dan bergegas mengejar Hao Chen. Hao Chen yang menyadari kalau Dewa Sere ini sudah mulai mengejarnya. Hao Chen pun juga tak tinggal diam dan menyuruh Hanyu untuk mengeluarkan beberapa teknik-tekniknya. Sayangnya Dewa Sere tetap mengejarnya dan terus memberikan serangannya dari belakang. Awalnya dengan berhasil menghindari semua serangan itu, termasuk serangan-serangan kecil milik Dewa Sere. Tapi sayang di saat yang sama mode Blessing 3 elemennya Hao Chen malah habis. Yang membuat kecepatan Hao Chen pun menurun drastis. Alhasil Dewa Sere pun berhasil mengejarnya dan memberikan serangan yang telat. Untungnya Hao Chen masih sempat mengeluarkan tungku sucinya untuk mengunci pergerakan dari Dewa Sere. Namun lagi-lagi formasi kurungan itu ternyata tak bisa bertahan lama. Yang membuat Dewa Sere pun lagi-lagi memberikan serangannya. Dan Hao Chen yang tetap bisa mengatasinya dengan menggunakan kekuatan teleportasi milik Hanyu. Hanyu pun kembali melanjutkan pelariannya. Sontak hal itu membuat Dewa Aloser pun sangatlah muak dan akhirnya turun tangan. Bahkan hanya dengan satu serangan saja ia bisa menahan pergerakan Hao Chen dan menjatuhkan Panglima Seng Lingxin dari tangannya itu. Dewa Aloser yang sudah tak mau bermain-main, ia bahkan ingin mengeksekusi semuanya. Untungnya untuk yang kali ini giliran dari kakek Yu lah yang akhirnya sampai. Bahkan kakek Yu dan Kair secara langsung sama-sama mengeluarkan tekniknya. Yang saling berlawanan, satu api neraka dan satunya lagi adalah bulan hampa. Yang ternyata teknik tersebut hanya ditujukan untuk menahan pergerakan dari Dewa Aloser. Tentunya kakek Yu langsung mengajak Hao Chen untuk melarikan diri. Awalnya Dewa Sere tetap tak mau melepaskan mereka dan memberikan serangan lagi. Dan kali ini giliran Caer lah yang langsung menahan serangan tersebut. Namun sayangnya teknik tombak Maskov milik Caer berhasil dikalahkan. Sontak Hao Chen yang memang panik langsung mengorbankan diri untuk menahan serangan dari Dewa Sere. Tapi ternyata tak hanya serangan itu saja. Dewa Sere lagi-lagi memberikan serangannya yang membuat semua pun sangatlah panik. Yang tanpa diduga di tengah-tengah kepasrahnya mereka, tiba-tiba malah muncul siluet tiga mata ungu. Yang menandakan kalau itu adalah amukan dari Hanyu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Hanyu akhirnya menunjukkan identitasnya yang sebenarnya sebagai Austin Griffin. Tentunya sebagai reinkarnasi dari Raja Iblis. Kehancuran kekuatan Hanyu ini benar-benar mematikan. Bahkan hanya dengan auranya saja, dua Dewa Iblis yang notabene sangatlah kuat sampai dibuat tunduk tak berdaya ya guys. Dan Hanyu hanya bilang siapa yang mengizinkan mereka untuk menyentuh barang-barangnya. Tapi sayangnya film pun selesai. Padahal lagi greget-gregetnya ya guys. Dan bagaimana episode kelanjutannya kita tunggu aja minggu depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan Revios Family 99 pamit dulu ya guys. Thanks for watching, bye-bye.